Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membahas mengenai teknologi 4G untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Sistem Komunikasi Bergerak. Sebelumnya, perkenalkan saya Zalfa Zahrotunisa, NPM 19058, dan teman saya Dwi Puji Astuti, NPM 19057, dari Teknik Elektro Angkatan 2019 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari 4G. 4G ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu Fourth Generation Technology atau jaringan mobile broadband generasi keempat yang menawarkan akses serta data yang tinggi. Di dunia terdapat dua kandidat standar untuk 4G yang dikomersilkan, yaitu standar WiMAX dan standar Long Term Evolution atau LTE, seperti yang kita nikmati di Indonesia. Sistem 4G ini menyediakan solusi IP komprehensif di mana suara, data, serta arus multimedia dapat sampai kepada pengguna lebih cepat dan lebih tinggi dari generasi sebelumnya, kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, perkembangan 4G. Nah, sebelum hadirnya 4G di Indonesia, masyarakat menggunakan teknologi 2G serta 3G dalam mengakses internet lewat smartphone yang kecepatannya bisa dibilang cukup lamban. Sebab kecepatan maksimal yang ditawarkan oleh 2G yang mengandalkan Global Packet Radio Service atau GPRS hanya mencapai 50 KB per second. Selanjutnya, Telkomsel sukses menggelar uji coba teknologi 3G di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 2005. 3G ini menawarkan kecepatan maksimum sebesar 2 Mbps saat dalam posisi diam dan 384 kbps saat dalam kondisi bergerak. Setelah itu, jaringan 4G pertama kali komersil di Norwegia pada akhir tahun 2009. Jaringan 4G sendiri merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi Long Term Evolution atau LTE. Secara teknis, teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan unduh antara 10 Mbps hingga 1 Gbps. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan dari 4G. Yang pertama, peningkatan kecepatan unduh atau unggah. Standar 4G ini sekitar 5 hingga 7 kali lebih cepat daripada 3G. 4G ini menawarkan kecepatan teoritis hingga sekitar 150 Mbps. Yang kedua, mengurangi latensi. 4G memiliki waktu respon yang lebih baik daripada 3G karena latensinya yang lebih rendah. Hal ini berarti bahwa perangkat yang terhubung ke jaringan seluler 4G akan mendapatkan respon yang lebih cepat terhadap permintaan daripada perangkat yang sama yang terhubung ke jaringan seluler 3G. Yang ketiga, kualitas panggilan menjadi lebih jernih. Keempat, membantu proses bekerja serta belajar jarak jauh. Tanpa kita sadari, saat ini kita sudah mulai terbiasa dalam bekerja serta belajar jarak jauh menggunakan teknologi video call, terlebih di masa pandemi saat ini. Memang di era 3G kita sudah bisa melakukan video call, namun kualitas panggilan video tidak sebaik ketika kita menggunakan jaringan 4G. Alhasil nantinya proses pertemuan serta belajar mengajar akan terganggu. Dan yang terakhir, mendukung gaya hidup digital. Salah satu manfaat utama penggunaan layanan 4G yang bisa kita rasakan oleh masyarakat adalah untuk mendorong gaya hidup digital, seperti misalnya menonton video streaming lebih kencang, download dan upload tanpa kendala, serta bermain video game tanpa lag. Selanjutnya yaitu spesifikasi jaringan 4G. Jaringan 4G ini secara spesifik diarahkan untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan kecepatan transfer data yang tinggi pula. Jaringan 4G ditunjukkan untuk memberikan kualitas penerimaan yang lebih baik, aliran transfer data yang lebih stabil, serta pertukaran informasi lebih cepat. 4G mampu memberikan kecepatan transfer data minimal 100 megabit per detik saat pengguna bergerak pada kecepatan tinggi serta sebesar 1 gigabit per detik dalam posisi diam.
Ponsel dan perangkat mobile pada jaringan 4G juga menggunakan teknologi Internet Protokol atau IP untuk memungkinkan transfer data melalui paket menggunakan metode telepon tradisional. Berikutnya, teknologi akses jamak pada teknologi 4G, yaitu terdapat OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access dan SC-FDMA, Single Carrier Frequency Division Multiple Access. OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Access ini merupakan teknologi multiple access yang dikembangkan dari teknologi Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM. Namun, OFDMA memiliki perbedaan dengan OFDM. OFDM bukan merupakan teknik multiple access, melainkan suatu teknik modulasi yang menciptakan banyak aliran data agar dapat digunakan oleh user yang berbeda. Sedangkan pada OFDMA merupakan teknik multiple access yang memungkinkan banyak pengguna berbagi dalam bandwidth yang sama. Lalu terdapat SC-FDMA, yaitu teknik akses jamak hasil modifikasi dari teknik OFDMA. OFDMA merupakan sebuah teknik akses jamak dengan banyak pembawa yang mampu menyediakan layanan transmisi paralel dengan pesan bit tinggi sekaligus menjawab tantangan efisiensi pada lebar pita frekuensi. Kemudian diimplementasikan pada komunikasi downlink teknologi LTE. SC-FDMA dirancang untuk meminimalisir kelemahan OFDMA dan hal efisiensi daya sehingga dapat diimplementasikan pada uplink teknologi LTE. Pada tahun 2022, di saat sebagian pengguna layanan seluler dunia sudah memulai merasakan jaringan 5G, namun lebih banyak yang masih bergantung pada jaringan 4G atau LTE. Mungkin banyak dari mereka yang menganggap bahwa 4G dan LTE adalah dua hal yang sama. Namun, pada kenyataannya, kedua jaringan tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Lalu sebenarnya, apa sih perbedaan antara 4G dan LTE? Apa itu LTE? LTE adalah singkatan dari Long Term Evolution, yaitu suatu standar jaringan yang diajukan operator seluler asal Jepang, NTT Docomo pada 2004. Lalu, jaringan LTE lantas makin dilirik operator seluler beberapa tahun kemudian, hingga akhirnya distandarisasi oleh Badan Standar Internasional 3GPP sekitar 2008. Karena hadir setelah 3G, LTE bisa dibilang merupakan jaringan dengan teknologi 3G yang kapabilitasnya ditingkatkan tanpa teknologi 4G, namun belum mampu mencapai standar kemampuan jaringan 4G. Biasanya, jaringan LTE dipasarkan oleh operator seluler dengan nama berbeda, biasa 4G LTE, 3,95G, LTE-A, dan lain sebagainya. Sementara apa sih jaringan 4G itu? 4G atau Fourth Generation merupakan penerus dari jaringan 3G yang memiliki kualitas jaringan yang lebih mumpuni. Jaringan ini sendiri sempat menjadi perdebatan dan kebingungan pada saat Badan Telekomunikasi Dunia mengumumkan standar 4G pada 2008, hingga pada akhirnya memutuskan pada saat ini bahwa LTE dan teknologi yang dipakai di dalamnya termasuk ke dalam teknologi jaringan 4G. Kecepatan jaringan 4G versus LTE. Dari segi kecepatan, LTE memiliki kecepatan maksimal 100 Mbps, sedangkan 4G lebih tinggi dengan 1000 Mbps. Apabila melihat standar jaringan yang ditetapkan ITU sendiri, suatu jaringan bisa dikatakan 4G apabila memiliki kecepatan minimal 100 Mbps.
Dalam penggunaan sehari-hari seperti untuk mengunduh atau mendownload konten, kecepatan download mungkin bisa diartikan dengan 10 Mbps untuk LTE dan 1000 Mbps untuk 4G. Sesungguhnya, artinya LTE merupakan bagian dari teknologi 4G, sehingga wajar saja tak sedikit operator seluler yang menggabungkan dan memasarkan jaringan 4G mereka dengan nama 4G LTE. Di samping kecepatan, waktu untuk memproses dan mentransmisikan data alias latensi yang ditawarkan jaringan LTE dan 4G juga berbeda. LTE memiliki latensi 10 milidetik, sedangkan 4G memiliki latensi yang lebih rendah dengan 5 milidetik. Mungkin angka ini terlihat tidak jauh berbeda. Pada kenyataannya, latensi bisa mempengaruhi pengalaman menonton film, bermain game online, video atau video call, dan lain sebagainya. LTE dan 4G sekilas memang serupa, namun apabila ditelisik, perbedaan antara 4G dan LTE terdapat pada segi kecepatan maksimum dan latensi jaringan itu sendiri. Namun tetap saja, hal yang dirasakan pengguna adalah pengalaman menggunakan jaringan tersebut yang harus cepat sesuai kebutuhan.